Keikutsertaan SMPN 1 Padalarang dalam kegiatan literasi pertama kali adalah dengan ikut serta dalam kegiatan tantangan membaca WGLRC, West Japa Leader Reading Challenge, yakni tantangan membaca dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu, tahun 2017, kegiatan literasi ini dikoordinatori oleh Nok Hasanah SPD. Anggotanya antara lain Eka Dianti Usman MPD, Ida Hamidah SPD, Ani Kartini SPD, dan Kartika Arum SPD. Namun, karena berbagai alasan, setelah melalui masa tantangan WGLRC tersebut, hanya satu orang pembimbing saja yang lolos dan dapat mengikuti kegiatan camping literasi yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Kiara Payung, daerah Sumedang, yakni oleh Ibu Eka Dianti Usman MPD. Mengikuti jejak WGLRC pada tahun berikutnya, yakni tahun 2018, pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun berinisiatif untuk menghidupkan kembali kegiatan literasi terutama di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan tersebut dengan mengadakan tantangan membaca Bandung Barat atau disebut dengan TMBB. SMPN 1 Padalarang yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat kemudian mengikuti kegiatan TMBB tersebut. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pada saat itu adalah Endang Supriyatna SPD MSI. Adapun yang menjadi ketua tim literasi pada saat itu adalah Eka Dianti Usman MPD beserta 7 guru sebagai pembimbing, yaitu Ahmad Saum SPD MM, Retno Pahlawanti SPD, Kartika Arum SPD, Ain Sophia SPD, Teni Andriani SSN, Juli Winarti SPD, dan Arif Budiman SPD. Namun, siswa hanya diwakili oleh 40 siswa yang merasa hobi dalam bidang membaca. Pada awalnya, kegiatan TMBB tugasnya cukup dengan membaca buku, kemudian mereview buku tersebut, dan mengunggahnya melalui Facebook GLS Subrayon 2 Kabupaten Bandung Barat. Dan 1 kali readathon atau membaca seluruh sivitas akademik dalam satu waktu. Ketua akan merekap review yang disetorkan oleh pembimbing, lalu menyerahkannya kepada koordinator gugus. Selain membaca dan membuat review, pada saat itu para guru dan siswa juga pernah mengadakan wisata literasi bekerja sama dengan bidang kesiswaan dengan mengadakan kunjungan ke Museum Sri Baduga dan Gedung Sate. Wisata literasi lainnya yakni ke PT Indofood, dan pada saat itu juga sempat diadakan kegiatan Headmaster Reading Challenge. Dan selain kegiatan tersebut, biasanya pada akhir tahun diadakan festival literasi atau sering disebut showcase. SMPN 1 Padalarang pun sebagai bagian dalam TMBB tersebut diberi tempat untuk memamerkan hasil-hasil karya siswanya, terutama yang berkaitan dengan literasi. Tantangan selama 3 bulan berhasil dilaksanakan dan SMPN 1 Padalarang mendapatkan penghargaan untuk keikutsertaannya dalam TMBB tersebut. Tahun berikutnya, yakni tahun 2019, SMPN 1 Padalarang melanjutkan keikutsertaannya dalam kegiatan TMBB. Pada saat itu, SMPN 1 Padalarang dipimpin oleh Hajah Teti Rosmiati Niharja MPD, dan tim literasinya dipimpin oleh Hajah Sari SPD. Disertai dengan 7 pembimbing, yakni Ani Kartini SPD, Surati SPD, Nani Supartimah SPD, Aam Amalia SPD, Siti Fatimah SPD, Elva Niarusalam SPD, dan Asep Imandin ST. Siswa yang mengikutinya terdiri atas 40 perwakilan siswa yang diseleksi karena banyak peminat untuk mengikuti TMBB ini. Kegiatannya hampir sama dengan tahun sebelumnya, yakni membaca dan membuat review buku dengan penentuan jenis-jenis review yang digunakan, yang kemudian diunggah melalui Facebook GLS Subrayon 2 Kabupaten Bandung Barat. Readathon, wisata literasi, dan keikutsertaan dalam festival literasi KBB. Tahun ketiga, yaitu tahun 2020, SMPN 1 Padalarang melanjutkan keikutsertaannya dalam TMBB. Pada saat itu, SMPN 1 Padalarang dipimpin oleh Suhartono SPDI MM. Tim literasinya dikoordinatori oleh Ida Hamidah MPD.
dan didampingi oleh para pembimbing yang berjumlah 7 orang, yakni Eti Saidah SAG, Andes Larasati SPD, Hani Meitapani SPD MMPD, Yulia Widiatami SPD, Elva Nia Rusalam SPD, Siti Fatimah SPD, dan Haja Sari SPD. Pesertanya terdiri atas 40 orang yang terbagi menjadi 8 kelompok dan dipandu oleh seorang pembimbing. Kegiatannya hampir sama, yakni membaca dan membuat review, dan salah satu review harus dibuat dalam bentuk video. Membuat tulisan tentang literasi, semuanya diunggah dalam Facebook GLS Subrayon 2 Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan baru pada saat itu adalah adanya tantangan membuat buku yang berisi hasil karya seluruh peserta TMBB. Tulisan yang dibuat bisa beragam, adapun yang berupa artikel, cerpen maupun puisi. Alhamdulillah, sebuah buku yang merupakan kumpulan tulisan seluruh peserta TMBB, kepala sekolah, dan beberapa orang guru SMPN 1 Padalarang di luar peserta TMBB yang berjudul Pelangi Imaji di Masa Pandemi, yang diterbitkan oleh Haura Publishing. Karena pada masa tantangan tersebut sedang terjadi pandemi virus COVID-19, maka karya siswa dibuat banyak yang menggunakan teknologi digital. Review dapat dibuat menggunakan aplikasi yang terdapat dalam HP atau gadget seperti Canva, Picsart, dan lain-lain. Readathon pernah dilaksanakan 1 kali pada awal masa tantangan saja karena terbatasi oleh adanya pandemi. Juga adanya aturan physical distancing atau jaga jarak dan pembatasan kegiatan sosial. TMBB tahun keempat, yakni pada tahun 2021, masih tetap diikuti oleh SMPN 1 Padalarang dengan kepala sekolah yang sama, yakni Suhartono SPD IMM, dan dikoordinatori oleh Ida Hamidah MPD, dan didampingi oleh 7 orang pembimbing, yakni Ani Kartini YSPD, Siti Fatimah SPD, N. Siti Mardia Handayani SPD, M. Fatur Rahman SPD, Erna Sari SPD, Yulianti SPD, dan Yuliastri SPD. Pesertanya terdiri atas 37 orang yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi tugas selama masa tantangan tersebut. Situasi pandemi pun masih mewarnai kegiatan TMBB pada periode ini. Tantangan yang diberikan hampir sama pada tantangan tahun sebelumnya. Namun pada periode ini ada beberapa kategori sekolah, yakni sekolah inspiratif dan sekolah inovatif. Pada saat itu SMPN 1 Padalarang mencoba memilih kategori sekolah inovatif. Kriteria sekolah inovatif antara lain siswa membaca buku dan membuat review minimal 2 buku dalam 1 bulan, siswa membuat tulisan minimal 1 dalam 1 bulan, baik itu berupa artikel, puisi, maupun cerpen. Dan guru minimal membaca 1 buku dan membuat reviewnya, membuat 1 tulisan minimal dalam 1 bulan, baik itu berupa artikel, cerpen, ataupun puisi. Peserta TMBB harus membuat karya-karya kreatif setiap bulan yang dimuat di media sosial, baik Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Karya kreatif yang dihasilkan berupa pidato, video pembuatan kerajinan tangan, video perjalanan wisata, musikalisasi puisi, pembacaan puisi, dan lain-lain. Selain itu, sekolah harus membuat buku dengan 1 jenis tulisan yang sama. Tim literasi SMPN 1 Padalarang memutuskan untuk membuat buku kumpulan puisi dan dapat mewujudkannya dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Rinai Rindu Berona Senja yang diterbitkan oleh Haura Publishing. Pada periode ini pun pernah diadakan readathon beberapa kali. SMPN 1 Padalarang pun pernah berpartisipasi dalam kegiatan di Kabupaten Bandung Barat dengan menampilkan beberapa karya literasi yang digabungkan dengan sekolah-sekolah yang lain dalam satu stand literasi Kabupaten Bandung Barat. Salah satu karya siswa SMPN 1 Padalarang terpilih oleh Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, dan menjadi salah satu cenderamata dari SMPN 1 Padalarang.
Pada akhir masa tantangan, alhamdulillah tim literasi SMPN 1 Padalarang mendapat predikat dan sertifikat sebagai sekolah inovatif sebagai kategori tertinggi pada masa tantangan tersebut. Periode kelima, TMBB menawarkan tantangan yang lebih kompleks lagi. Dengan pimpinan sekolah yang sama dan tim literasi yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 yang dilanjutkan ke tahun 2023 karena masa tantangannya 5 bulan, SMPN 1 Padalarang tetap eksis mengikuti kegiatan TMBB. Pada periode ini, sekolah peserta kegiatan literasi dibagi menjadi beberapa kategori, yakni sekolah inovatif, inspiratif, dan best practice. Pada masa tantangan ini, tim literasi SMPN 1 Padalarang memutuskan memilih kategori terakhir, yakni best practice, dan berusaha untuk mencapainya. Tantangan dengan kategori ini tugasnya lebih berat. Selain membaca buku dan membuat review buku 2 buah untuk tiap bulannya, dan di dalamnya harus ada 2 buku berbahasa Sunda. Peserta TMBB juga berjumlah 32 orang harus membuat review dalam bentuk video lisan. Setiap siswa harus membuat karya tulis setiap bulan. Demikian juga pembimbing harus membaca minimal 1 buku dan mereviewnya serta membuat karya tulis setiap bulan minimal 1 buah. Selain itu, tim literasi harus menyelenggarakan kegiatan tantangan membaca kepala sekolah, membenahi perpustakaan, membuat film dokumenter, membuat best practice yang disosialisasikan minimal kepada para guru di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kemudian, best practice ini dibuat artikel ilmiah, populernya dan diunggah di media massa atau media sosial, boleh media cetak maupun media digital. Sekolah juga dituntut untuk membuat konten-konten atau video yang bermanfaat yang diunggah di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Selain itu, sekolah juga mengadakan readathon minimal 2 kali dalam masa tantangan tersebut. Dan alhamdulillah pada saat dibuat film dokumenter ini, kegiatan readathon sudah dilaksanakan 4 kali. Readathon keempat dilaksanakan sekaligus menutup kegiatan tantangan membaca kepala sekolah di SMPN 1 Padalarang, diberi nama Headmaster Reading Challenge yang disingkat HRC. Tim literasi SMPN 1 Padalarang pun masih dalam proses untuk mewujudkan mimpinya untuk mendapat sertifikat dan predikat sebagai sekolah best practice. Semoga Allah mengabulkan keinginan tim literasi SMPN 1 Padalarang dan kegiatan literasi di SMPN 1 Padalarang akan lebih baik lagi pada masa yang akan mendatang. Semoga pula apa yang dilakukan tim literasi SMPN 1 Padalarang mendapat ridho Allah dan menjadikan apa yang sudah dilakukan selama ini sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tantangan setiap tahun selalu ditingkatkan, sehingga ketua dan pembimbing harus lebih kreatif dalam mengemban dan mensosialisasikan kegiatan literasi di sekolah. Pegiat literasi sekolah sungguh mendapat tantangan yang tidak sedikit, mulai dari harus menyamakan persepsi untuk kemajuan sekolah maupun literasi, dan juga tantangan yang datang dari siswa dengan berbagai kendala yang dihadapi. Semuanya menjadi lebih menarik, sehingga setiap program TMBB SMPN 1 Padalarang selalu memilih tantangan yang meningkat tiap tahunnya. Harapannya dengan mengikuti TMBB ini, siswa bisa mengikuti dan mengaplikasikan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih spesifik, sekolah kita menjadi percontohan budaya literasi di sekolah. Semua sivitas akademik bisa mengikuti literasi dengan baik dan dukungan penuh dari semua pihak dan pemangku jabatan.